yoga. Nah adik-adik, jadi sebelum kita memulai ibadah minggu kita, ada nih yang mau dipersiapkan. Kita ingatkan lagi yuk kalian, apa aja itu? Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama Alkitab, yang kedua persembahan, yang ketiga alat tulis, dan ada nih Kak yang paling penting. Apa itu Kak? Hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi dipersiapkan semua ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan dulu hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Nah, semua lipat tangannya, pejamkan matanya dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, di sini kami anak KKR GBKP Gedung Johor sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami ini. Tuhan kiranya memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, jadi kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita. Apa lagunya Kak? Adalah sukacita. Adalah sukacita. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan bertepuk tangan. Musik bang. Tadi kita telah bernyanyi lagu sukacita kan Kak? Iya Kak. Kakak masih semangat? Masih semangat dong Kak. Adik-adik di rumah gimana ya? Pasti masih semangat Kak. Nah, karena kita semua masih semangat, kita mau angkat lagi lagu pujian kita Kak. Apa tadi lagunya Kak? Kita mau angkat lagu pujian kita, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kita mau bernyanyi sambil menggerakkan badan kita. Nah, jadi adik-adik di rumah menggerakkan badannya. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun, turun-turun.
adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Adik-adik sekarang dipersilahkan untuk duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau bernyanyi. Apa lagu kita, Kak? Baca kitab suci. Musik, Bang. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom, selamat pagi buat semua anak-anak KKR yang dikasih Tuhan, khususnya anak KKR GBKP Gedung Johor. Salam sehat buat kita semua. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitabnya supaya kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui media kebaktian online ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami layak dan diberi kesempatan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca sebentar lagi, sehingga kami semakin mampu melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, pendeta kami, sehingga kami benar-benar paham akan makna firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari kitab Ulangan. Mari kita buka kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah isinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan dengan tema adalah teruslah belajar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum pendeta akan menceritakan isi dari kitab Ulangan ini, pendeta ada satu cerita dulu ini. Cerita melalui sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang anak yang sedang ikut ibunya berjualan di pasar, sedang memperhatikan penjual toge. Dia heran mengapa toge itu banyak diminati orang, sehingga dia punya ide untuk membuat toge bersama ibunya. Lalu ibunya berkata, "Ayo kita coba." Mereka pun mulai menyemai
bibit kacang hijau. Diletakkan di atas tanah dan disiram dengan air supaya bisa tumbuh menjadi toge. Namun, apa yang terjadi? Mereka gagal. Kacang hijau yang telah berubah menjadi kecambah itu layu. Tapi ibunya berkata, "Mari kita coba lagi." Dan mereka pun mencoba lagi, mengulangi usaha mereka sambil terus belajar. Lalu si anak berkata, "Apakah kita kali ini akan berhasil, Mama?" Si Mama berkata, "Kita akan coba." Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka gagal kembali. Untuk kedua kalinya kecambah itu layu. Mereka mulai sedih dan ibunya mulai menghitung pengeluaran mereka. Lalu si anak bertanya, "Apakah ibu menangis?" Lalu si ibu berkata, "Ibu tidak menangis. Mari kita coba lagi." Dan ketika ia melihat ada bocor di atas rumahnya, ibunya punya ide baru untuk mencoba lagi dan terus belajar bagaimana mengembangkan tauge. Mereka pun mulai mengumpulkan botol-botol plastik dan mulai memikirkan cara menyiram bibit toge sehingga tidak kekurangan air dan menjadi layu kembali. Apa yang terjadi? Tada! Mereka membuat botol-botol plastik itu menjadi alat untuk menyiram kecambah-kecambah itu sehingga tidak akan layu. Si anak berkata, "Apakah kita akan berhasil kali ini, Mama?" Dan si Mama menjawab, "Kita akan coba terus." Hasilnya, kecambah-kecambah itu bertumbuh berkembang menjadi tauge yang sehat, yang cantik, yang layak untuk dijual di pasar. Lalu si Mama berkata, "Apakah kamu masih mau mencoba tanaman lain?" Si anak menjawab, "Mari kita coba, Mama." Ya, setelah kita melihat cerita dalam video itu tadi, bagaimana tanggapan kalian? Ada nggak yang pernah punya pengalaman serupa, mirip dengan cerita si anak tadi? Ada? Mungkin dalam hal belajar misalnya ya. Dalam pelajaran matematika ada yang terus-terusan nilainya jelek. Berkali-kali mendapat nilai yang jelek. Namun ketika kalian terus belajar, terus berusaha, akhirnya mendapat nilai yang baik. Atau contoh lainnya, misalnya dalam belajar menaiki sepeda. Ada yang pernah berkali-kali gagal, jatuh, bahkan mungkin terluka sampai menangis. Tapi karena terus berusaha, terus belajar, maka akhirnya pun menjadi berhasil, pintar membawa sepeda. Ada ya, tentu masing-masing kita punya pengalaman yang mirip dengan pengalaman si anak dan ibunya yang mencoba untuk membuat tauge itu tadi. Nah, mirip dengan nasihat yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Apa isi firman Tuhan hari ini? Isi firman Tuhan hari ini merupakan sebuah perintah kepada semua orang tua bangsa Israel supaya mengajarkan dan terus mengingatkan anak-anaknya secara berulang-ulang akan satu nasihat. Baik ketika sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, maupun saat sedang bangun. Juga isi nasihat itu harus diikatkan di pergelangan tangan dan di dahi atau di jidat, bahkan ditulis di dinding atau tiang pintu rumah dan gerbang. Apa isi nasihat itu? Isi nasihat itu ada di ayat yang kelima.
Isinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ada yang tahu artinya? Apa artinya mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan artinya mau mengikuti perintah Tuhan. Mau melakukan apa yang Tuhan senangi dan Tuhan firmankan. Mengapa nasihat ini harus terus-menerus diulang-ulang dan terus diajarkan kepada anak-anak? Karena nasihat ini bertujuan supaya anak-anak bangsa Israel mengingat bahwa hidupnya ini harus digunakan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian pula saat ini kita, anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, kita juga sekarang ini haruslah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Sebisanya, semampunya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Secara berulang-ulang ini harus kita ingat dan terus kita coba. Meskipun ketika kita sedang mencoba dan berusaha melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mencuri, tidak mengingini milik teman kita, atau tidak berbohong, itu pun seringkali kita tergoda untuk melanggarnya ya. Seringkali ada godaan di hati kita, sudah ambil saja misalnya, sehingga kita akhirnya mencuri. Atau udah bohong aja supaya tidak dimarahi, akhirnya kita berbohong. Atau ketika kita melihat mainan atau barang milik teman kita, bagus sekali, andai aku punya itu, lalu kita ambil. Nah, kita jatuh ke dalam dosa karena kita sudah tergoda oleh godaan iblis. Itu adalah tantangan yang bisa membuat kita gagal, yang bisa membuat kita jatuh dan tidak lagi melakukan firman Tuhan. Tapi kita diingatkan untuk terus mencoba dan terus belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal apapun, ada nasihat dalam video tadi, di mana ibunya selalu berkata apa? Mari kita coba. Nah, artinya apa? Anak-anak KKR yang dikasih Tuhan, sebelum kalian mengalah atau menyerah akan sesuatu hal, baiklah harus mencoba dulu. Jangan menyerah duluan. Misalnya untuk bisa pintar matematika ya, atau pintar bahasa Inggris. Jangan menyerah sebelum mencoba. Mari dicoba, berulang-ulang terus belajar sampai akhirnya berhasil. Begitulah harusnya anak-anak Tuhan, harus terus belajar sehingga kita menjadi lebih pintar dan terutama lebih mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hari demi hari kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik, semakin dewasa. Bukan hanya tubuh kita yang bertambah besar, tapi pikiran kita dan hati kita juga bertambah dewasa, bertambah berhikmat. Sehingga kita layak untuk mendapat berkat dari Tuhan, dikasihi oleh orang tua. Siapa yang juara di pembagian raport yang ini tadi? Ada apa hadiah yang kalian terima? Tentunya pujian ya kan? Dipuji oleh orang tua, dipuji oleh saudara. Dan pastinya Tuhan juga akan memberi berkat. Berikutnya bonusnya akan ada hadiah-hadiah yang akan disampaikan oleh orang tua misalnya, atau oleh gereja misalnya untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, ternyata tidak ada ruginya kan untuk terus belajar. Ketika kita terus belajar, baik mempelajari firman Tuhan maupun mempelajari pelajaran sekolah dan juga mempelajari berbagai macam hal dalam kehidupan kita, yang beruntung adalah
diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena ketika kita terus belajar, kita akan semakin pintar. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan memberikan kita keberanian untuk mau dan terus belajar. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Mari kita satukan hati, kita mohon berkat dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini telah kami dengar. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk terus belajar dan mau mencoba untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi lebih pintar dan semakin hari semakin bertambah dewasa, semakin berhikmat dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. Nah, sebelum kita kembali kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan memimpin kita dalam pujian, pendeta mau ingatkan, mau beritahu apa isi aktivitas kita minggu ini. Nah ya, firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kita tentang belajar terus-menerus. Maka aktivitas kita minggu ini adalah menyebutkan satu saja nasihat yang paling sering diulang-ulang oleh orang tua kita. Ya, sebutkan satu saja nasihat yang terus diulang-ulang, yang paling sering kita dengar dan paling kita ingat yang disampaikan oleh orang tua kita. Ya, divideokan lalu diupload di media sosial atau juga dikirim melalui WA Group Parents KKR Gedung Johor. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan Kak. Apa tadi temanya Kak? Tema kita hari ini Kak, terus belajar. Oh, terus belajar ya Kak. Nah adik-adik, orang tua kita selalu mengingatkan kita untuk terus-menerus belajar. Supaya apa Kak? Supaya kita tahu, paham, dan bisa melakukannya. Jadi kita harus terus-menerus belajar. Nah, adik-adik, seperti lagu kita ini, aku tahu, paham, bisa, dan melakukannya. Musik Bang, kita nyanyikan sama-sama. Untuk mengumpulkan persembahan kita. Namun ada syaratnya. Apa itu kalian? Syaratnya Kak, RSJ, rapi, sopan, dan jujur. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita. Kami bawa korban pujian. Musik Bang. Kami bawa korban pujian.
Setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga sekaligus menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kuasa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan yang memampukan kami untuk tetap mengikuti kebaktian online ini. Kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar layak untuk dipakai gereja Tuhan, untuk dipakai menjadi alat memberitakan firman Tuhan, khususnya bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bapa, semua yang masih ada pada kami, pada orang tua kami pun Engkau berkati, sehingga berkat-berkat Tuhan yang ada pada orang tua kami bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu, khususnya GBKP Gedung Johor, agar tetap layak menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan siapa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati juga para hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, guru-guru KKR, dan semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami, supaya mereka dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona, dan bisa terus melayani Tuhan dalam hidupnya. Kami juga berdoa secara khusus untuk kakak abang guru-guru KKR kami. Berikan mereka berkat yang melimpah Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun dalam persekolahannya. Berikan mereka hikmat, berikan juga mereka sukacita dalam melayani Tuhan dan mengerjakan tugas-tugasnya. Berikan juga mereka pendamping hidup yang bisa membawa mereka semakin takut akan Tuhan dan semakin melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, rezeki, sehingga mereka tetap bisa merawat dan mengasihi kami, juga tetap bisa menyekolahkan kami. Ya Bapa, meskipun kami sekolah masih dalam keadaan begini, belum bisa seperti dulu akibat pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan akan tiba waktu yang tepat yang telah Tuhan pilih nanti, di mana kami masih boleh kembali berkumpul bersama teman-teman yang kami rindukan dan juga guru-guru yang kami kasihi dan bisa terus belajar bersama-sama di sekolah. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini agar Tuhan mampukan semua pemimpin bangsa kami untuk memikirkan yang terbaik, untuk memikirkan apa solusi dari akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga kami bisa bangkit bersama-sama keluar dari masa pandemi ini, bekerja sama saling menjaga supaya kami tidak saling menularkan virus dan menjaga kesehatan kami masing-masing. Ajari kami semua Tuhan, ajari pemimpin bangsa kami, dan kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak KKR, khususnya KKR Gedung Johor, apabila ada di antara kami yang sedang sakit atau baru pulih dari sakit kami, kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kemampuan untuk menjaga kesehatan kami, sehingga kami bisa terus memakai hari-hari kami untuk belajar dan terus memuji nama Tuhan, baik melalui doa dan terus setia mengikuti kebaktian online ini. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita ucapkan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.